Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you? Semoga baik ya, sehat terus. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat 5M, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang penting banget gitu ya. Oke, jangan lupa olahraga juga ya. Hari ini kita mau belajar tentang teks resensi. Siapa yang sudah pernah meresensi? Ada yang tahu nggak resensi itu apa? Ya, resensi itu dari bahasa Latin, recensere kalau tulisannya. Artinya melihat kembali, menimbang ataupun menilai. Jadi resensi itu ngapain? Ya itu tadi, menilai sebuah karya, menimbang gitu ya, mengevaluasi apa yang ada di dalam karya tersebut gitu. Nah, resensi ini bisa dilakukan untuk meresensi apa aja, bisa buku ya, bisa buku ini bisa buku fiksi atau buku non fiksi, bisa drama, bisa film atau juga bisa lukisan gitu. Nah, apa aja sih yang ada di dalam resensi itu? Nah, yang pertama itu kita menuliskan identitas yang ada di dalam buku. Jadi kalau misal ibu contohkan kalian mau meresensi novel nih, jadi kalian tulis dulu judulnya itu apa, identitasnya itu apa. Nah, identitas ini isinya ada judul, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, ada tebal halaman, dan biasanya ada harga dari buku itu berapa gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada orientasi. Jadi kalau kalian sudah tahu nih identitasnya, sudah kalian tulis tadi beberapa identitasnya, selanjutnya ada orientasi. Nah, orientasi ini bagian yang biasanya terletak di paragraf pertama, yaitu menjelaskan tentang kelebihan dari buku, seperti penghargaan dari buku ini itu apa, yang pernah didapatkan di dalam buku yang mau kalian resensi itu pernah mendapatkan penghargaan apa gitu. Nah, kalau misalnya ada, bisa dituliskan di bagian orientasi itu. Terus sinopsis. Nah, sinopsis ini ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Jadi pemahaman kalian tentang buku yang kalian resensi itu bagaimana? Nah, ditulisnya di dalam bagian ini, bagian sinopsis. Terus analisis. Selanjutnya analisis. Jadi analisis ini memaparkan. Jadi setelah kalian baca, kalian analisis tuh seperti apa sih penokohannya, alurnya bagaimana sih, temanya apa sih gitu ya, konfliknya apa sih gitu. Jadi kalian menganalisisnya di bagian ini. Terus evaluasi. Nah, dari kalian baca tuh buku novel yang sudah kalian baca itu tadi, kalian mengevaluasi apa kelebihan dan apa kekurangan dari buku itu. Misalnya kekurangannya bukunya, sampulnya kurang menarik, padahal isinya itu sangat menarik seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang kalian survei gitu, apa yang kalian lihat gitu. Nah, terus jenis resensi itu ada 3. Yang pertama ada resensi informatif, yang kedua resensi deskriptif, yang kedua resensi kritis. Yang pertama informatif, ya dia hanya menyampaikan informasi secara umum aja dari sebuah buku itu tadi gitu. Jadi meresensinya secara umum gitu. Terus yang kedua resensi deskriptif. Deskriptif berarti mendeskripsikan, menceritakan secara detail setiap bagian atau setiap babnya gitu ya. Terus yang ketiga resensi kritis. Nah, kalau kritis ini kita itu disuruh menilai secara objektif, metodologi, sesuai dengan metodologi ilmu pengetahuannya gitu. Jadi kita tidak boleh, kita nggak suka nih sama penulis ini terus kita bilang kalau novelnya itu jelek gitu, tidak boleh. Nah, harus sesuai dengan metodologi ilmu pengetahuan atau bersifat objektif itu tadi. Nah, sekarang tipsnya bagaimana cara kita meresensi agar lebih mudah gitu. Nah, yang pertama kalian tentukan dulu buku apa yang mau kalian resensi. Jadi kalian pilah-pilah tuh buku mana yang kira-kira bakal kalian jadikan materi untuk resensi ini nanti gitu. Jadi pilih satu buku yang menarik untuk kalian gitu. Terus yang kedua, kalian bisa baca buku itu dengan teknik skimming. Jadi kalian tidak baca secara detailnya gitu, tapi dibaca sekilasnya gitu. Jadi kalian
kan sudah tahu ya tadi beberapa resensi itu apa aja, seperti identitasnya gitu kan. Jadi kalian cari dulu tuh identitasnya. Setelah kalian dapat, baru deh kalian melanjutkan teknik selanjutnya, yaitu dengan cara menuliskan poin-poin penting. Jadi kalau kalian sudah dapat tuh poin-poin pentingnya, proses selanjutnya kalian bisa menggabungkan poin-poin penting ini menjadi sebuah paragraf gitu ya, kan kalimat menjadi sebuah paragraf. Jadi deh itu di bagian sinopsisnya ya kan ya. Nah setelah itu di bagian akhirnya kalian bisa mengevaluasi dari novel yang sudah kalian baca gitu. Ya, itu tadi tips bagaimana membuat resensi agar lebih menyenangkan seperti itu. Terus selanjutnya kalian bisa juga cari resensi yang membandingkan gitu. Jadi kalian bisa meresensi itu kalau bisa membandingkan. Jadi membandingkan antara dua buku. Misalnya novel yang sudah ditonton ya, misalnya atau sudah dibaca Laskar Pelangi dengan novel yang kalian punya gitu. Jadi kalau misalnya Laskar Pelangi ini bisa ada cari di perpustakaan ya, karena kemarin kita sudah baca gitu di perpustakaan, kita tuh udah dapet nih, oh resensinya seperti ini, lengkap nih di bagian ini. Terus kalian cari lagi satu resensi, satu buku yang mau diresensi yang nantinya akan dibandingkan dengan novel yang sebelumnya, yang Laskar Pelangi itu tadi. Misalnya yang satu Laskar Pelangi, yang satu judulnya Hujan misalnya, karya Terelie. Nah jadi kalian compare tuh, kalian kalian bandingkan antara resensi satu dengan resensi Laskar Pelangi ini dengan resensi Hujan karya Terelie ini gitu. Oke, thank you ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Jangan lupa tetap sehat, tetap tersenyum.